Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Tidak ada yang sakit ya? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan untuk wakil ketua dipimpin berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran ini, terlebih dahulu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang absen atau tidak masuk hari ini? Jadi, Hakim, Mas Hakim kenapa? dan Syafir. Mas Hakim dan Mbak Syafir. Sakit izin? Kalau Mbak Syafir? Oke, jadi untuk kesepakatan kelas hari ini, yang pertama tidak boleh main HP kecuali ada instruksi untuk main HP. Lalu yang kedua tidak boleh makan, tapi kalau kalian mau minum silahkan kalau mau minum. Lalu tidak boleh ngobrol selain berdiskusi. Sepakat? Nah, untuk alur kegiatannya, yang pertama nanti kita duduk seperti biasa, lalu diskusi dan pekerjaan KPD, presentasi tanya jawab, penguatan materi, dan yang terakhir ditutup dengan post test. Oke, yang pertama, kira-kira masih ingat atau enggak nih materi campuran pertemuan yang lalu? Sedikit Mas siapa ya? Oh bukan kamu. Mas Aryo, ayo Pak. Apa itu campuran? Ada yang membantu Mas Aryo? Gabungan beradab dengan berbagai tidak tetap tanpa harus melalui reaksi kimia. Oke, gabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Itu campuran. Oke. Jenis-jenisnya ada berapa kemarin? Ada dulu. Ada campuran homogen dan oke. Contoh campuran homogen. Air gula, terus air sirup, air garam. Contoh heterogen. Air pasir, air kopi. Oke. Nah, tahukah kalian bagaimana cara pembuatan garam dari air laut? Ada yang tahu? Siapa? Diuapkan. Oke, ada yang lain? Gimana kira-kira? Evaporasi. Oke. Nah, mengapa sih bisa terjadi perubahan wujud zat dari cair menjadi berbentuk butir atau kristal garam? Kira-kira kenapa? Udah tahu jawabannya? Ada yang sudah punya jawaban? Tadi Mbak Namira bilang salah satu membuat garam evaporasi, terus Mas Nabil diuapkan. Nah, kira-kira mengapa nih kok dari zat cair kan dari air laut ya? Garam kan dari air laut yang rasanya asin, tapi dia bisa berbentuk kristal-kristal. Belum tahu? Nanti kita cari tahu ya. Kenapa sih kok dia bisa berbentuk kristal? Nah, jadi hari ini kita mau belajar tentang pemisahan campuran, di mana kita nanti akan cari tahu kok bisa air laut itu bisa berubah menjadi kristal-kristal. Iya, jadi garam butir-butiran di sini. Kita akan mengetahui pemisahan campuran apa yang digunakan dalam pembuatan garam. Nah, tujuan pembelajaran hari ini seperti biasa ada yang membacakan dulu. Mas Bram, oke Mas Bram, ayo Mas Bram, ke depan dulu. Yang pertama, Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis pemisah campuran dengan tepat. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi pemisahan campuran secara dekantasi, filtrasi, evaporasi, dan kristalisasi dengan tepat. 3. Peserta didik dapat melakukan
evaporasi dan kristalisasi. Oke, jadi yang pertama kita akan belajar jenis-jenis apa saja pemisahan campuran. Yang kedua, kita akan melakukan percobaan pemisahan campuran dekantasi, filtrasi, evaporasi, dan kristalisasi. Bisa dimengerti ya, kita hari ini belajar apa saja? Seperti biasa kita post pretest dulu. Silakan untuk di-scan. Oke, kita lanjutkan ya. Sudah selesai semua ya? Semua kelompok sudah mendapatkan LKPD? Jika semuanya sudah, silakan dibuka di halaman ke-1. Halaman pertama. Apa ini? Ini kelas ya? Kira kelas ya baru. Kelas baru. Sudah dibuka halaman ke-1. Sekarang kelompok Mbak Almira, coba dibaca kelompok Mbak Almira yang uraian 1. Iya Mbak Almira. Kopi adalah salah satu minuman berkafein yang digemari banyak orang. Atau dengan alasan tertentu. Seperti teman saat mengerjakan masukkan informasi dan air kopi termasuk dalam campuran apa? Kira-kira apakah konsep air kopi dapat dipisahkan dari atasnya? Oke, yang pertama. Masih ingatkah kalian air kopi termasuk ke dalam jenis campuran apa? Oke, oke. Kira-kira apakah larutan air kopi dapat dipisahkan dari ampasnya? Bisa nggak? Bisa, oke. Lalu yang uraian kedua, kelompok Mas Dilan. Ayo dibaca Mas Dilan, kelompok Mas Dilan. Uraian 2. Iya, kurang. Garam adalah zat yang mempunyai rasa sangat kuat, berupa fungsi atau dasar yang digunakan untuk memperbaiki rasa makanan atau pengawetannya. Saat garam dimasukkan ke dalam makanan, tentunya bahan makanan atau air yang berada dalam makanan tersebut mempunyai rasa asin. Masih ingatkah kalian air garam tersebut dalam jenis campuran apa? Apakah garam yang sudah termasuk dalam air dapat digunakan kembali? Oke, kira-kira masuk dalam campuran apa? Oke. Apakah bisa dipisahkan? Nah, untuk selanjutnya identifikasi masalah, kira-kira apa nih yang ingin kalian ketahui? Ada yang mau bantu menjawab? Apa? Gimana? Gimana? Oke, bagaimana cara memisahkan larutan kopi? Silahkan ya, ditulis di LKPD masing-masing di bagian identifikasi masalah. Jika sudah, bisa kalian lanjutkan untuk melakukan pengumpulan data sesuai dengan petunjuk di LKPD. Kalian tidak minimal 2 ya, tidak hanya 1, jadi tidak hanya 1 identifikasi masalah. Yang satu ini dari kelompok Mas Nabil, bagaimana cara memisahkan larutan kopi. Lalu yang kedua, silakan kalian buat sendiri versi masing-masing kelompok kalian dan ditulis di LKPD. Sampai sini paham? Untuk bagian pengumpulan data, kalian akan melakukan 3 praktikum. Yang pertama ada dekantasi, filtrasi, evaporasi, dan kristalisasi. Jadi untuk alat bayi sudah tersedia di meja kalian
larutan garam. Sebelum pemanasan larut garam, setelah pemanasan garam. Wujud zat cair. Sebelum pemanasan cair, setelah pemanasan padat. Wujud zat sebelum pemanasan larutan, setelah pemanasan garam. Sudah kristal. Dan pertanyaan satu, apa jenis metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan air kopi dari amasnya?
nih ya, pasir besinya bisa tertarik oleh magnet. Tuh. Paham sampai sini? Lalu pemisahan yang kedua yaitu pengayakan. Contohnya yaitu mengayak pasir dari kerikil-kerikil. Tidak hanya dari pasir, tapi juga bisa contohnya di pasar itu mengayak tepung-tepung. Kalau misalnya ibu kalian suka buat roti, biasanya biar dapat tepung yang lebih halus, biasanya diayak dulu tepungnya. Nih, contohnya seperti ini. Memisahkan partikel kecil dari partikel yang lebih besar. Oke, yang kedua, pemisahan campuran pada partikel larut. Kira-kira partikel larut itu apa saja? Partikel larut berarti nama lain dari campuran homogen karena terlarut dengan sempurna. Kalau dari percobaan kita tadi, partikel yang larut itu mana? Air garam. Dipisahkan dengan cara dan kristalisasi. Nah, apa itu evaporasi dan kristalisasi? Ada yang bisa menjawab? Mas Rizky? Yuk, atau Mbak Amira? Mampu ya? Evaporasi adalah proses penggunaan padat dari larutnya dengan cara menguapkan larutnya. Sedangkan kristalisasi adalah pemisahan terlarut. Jadi campuran itu melarut tersebut membentukkan kristal dan terlarut. Oke, jadi evaporasi itu penguapan pas kalian memanaskan garam tadi, airnya menguap ke atas, itu namanya evaporasi. Saat dia berbentuk kristal, itu namanya kristalisasi. Saat dia berubah menjadi wujud padat lagi. Nah, ini contohnya ya. Contoh dari evaporasi garam, pembuatan garam di laut ini dia sedang dievaporasi mengeluarkan uap. Nah, ini adalah contoh dari destilasi atau pemisahan campuran. Destilasi adalah pemisahan dengan penyulingan yang dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan penguapan dan pengembunan. Destilasi itu ya, ada yang destilasi bertingkat, ada yang tidak destilasi bertingkat. Ini salah satu contohnya. Bentuknya seperti ini, jadi dia membutuhkan peralatan yang lebih rumit. Tapi kalian juga bisa mencoba destilasi sederhana. Ada juga destilasi sederhana dengan alat-alat sederhana. Ini yang menggunakan alat destilasi. Ada yang mau ditanyakan? Lalu selanjutnya yaitu kromatografi. Sebelumnya kromatografi yaitu pemisahan campuran dengan memisahkan zat-zat warna. Jadi kita bisa tahu ternyata warna ini tidak hanya terdiri dari satu warna, tapi terdiri dari beberapa warna. Dari kromatografi ini kita bisa melihat contohnya warna merah, dia terurai menjadi merah dan oranye. Warna hijau ada hijau dan kuning. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yang terakhir yaitu sublimasi. Sublimasi ini termasuk juga seru ya prosesnya karena dia akan menghasilkan kristal-kristal dari kapur barus. Ada yang udah pernah mencoba? Belum pernah? Next time kita coba. Jadi di atasnya ini es batu, lalu bawahnya adalah kapur barus. Dia dipanaskan. Susunan alatnya sama seperti tadi, cuma bedanya dikasih es batu. Jadi dia akan menyublim. Dan di sini ada endapan-endapan kristal dari kapur barus, yaitu mengubah dua perubahan zat, yaitu dari padat menjadi gas dan dari gas menjadi padat. Oke, sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Oke, jika tidak kita proses dulu. Sebentar. Sudah semua ya? Ada yang belum?
Jernih tapi nggak terlalu jernih. Jadi dilatasi adalah ayo coba dibaca dulu apa? Jadi oke, memisahkan dua formula yang tidak tercampur yaitu padukan dan cairan. Padukannya ampas, kopi, cairannya air, kopi. Oke. Lalu kita belajar tentang filtrasi. Filtrasi apa Mas Nabil? Penyaringan. Jadi kita menyaring air kopi. Gimana hasilnya dengan dilatasi? Lebih jernih ya, karena menggunakan lasari. Lalu yang ketiga kita evaporasi. Apa itu evaporasi? Penguapan. Kita tadi menguapkan air garam. Yang menguap apanya? Airnya. Lalu kristalisasi. Apa itu kristalisasi? Apa namanya apa? Pengkristalan itu. Apa? Misalnya terlarut dari campuran itu melalui proses pembentukan Oke, pemisahan dari zat larut melalui proses pembentukan kristal. Tadi kita yang dihasilkan apa tadi? Butiran-butiran garam. Jadi airnya menguap dan apa namanya? Muncul dari uapan itu terbentuklah kristal-kristal garam. Selain filtrasi, dekantasi, evaporasi dan kristalisasi, apa pemisahan campuran tadi? Selain empat itu? Sublimasi, lalu apa? Destilasi, lalu atraksi, apa lagi? Sublimasi udah. Sentri? Ada yang ditanyakan dulu? Oke, jadi bagaimana perasaan kalian dari setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang atau tidak? Menarik atau tidak? Ada informasi baru yang kalian dapatkan? Tentang apa? Jangan bapak duluan. Kita jadi tahu ya bagaimana cara membuat garam. Bisa nanti kalian praktekkan sendiri di rumah. Lalu adalah kendala? Apa kendalanya? Akhirnya kecil, sumbunya pendek ya. Lalu ada lagi kendala ini? Apa? Nggak apa-apa. Nanti bisa dibutuhkan. Nah, ini ada tugas di rumah. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis metode pemisahan campuran. Lalu yang kedua, sebutkan dan jelaskan pemanfaat metode pemisahan campuran di kehidupan sehari-hari. Bisa kalian tulis di rumah masing-masing ya, untuk menambahkan kalian. Belum?